Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in hibtum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan. Dan tema kita pada sore hari ini adalah tata cara sholat ketika musafir. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tata cara salat ketika musafir. Musafir adalah orang yang sedang bepergian dalam jarak tertentu dan dibolehkan meringkas salatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Landasan hukumnya surah An-Nisa ayat 101, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in hibtum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Artinya, jika kamu sekalian bepergian di muka bumi, maka tidak ada kesempitan bagimu sekalian untuk meringkas sebagian sholat bila kamu sekalian takut akan fitnah orang-orang kafir. Yang kedua, dari hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menurut riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain wa ma'a Abi Bakrin raka'atain wa ma'a Umar raka'atain." Rawahu muttafaqun alaih. Jadi kata Ibnu Mas'ud ini, aku sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat, dan bersama Abu Bakar 2 rakaat, serta bersama Umar juga 2 rakaat. Jadi ada landasan hukumnya dari Al-Quran dan juga dari sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi para ahli fikih berbeda pendapat tentang kebolehan mengqashar sholat ini tentang jarak. Tetapi mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalli min arba'ati burudin min Makkah ilal uspan, rawahu Darul Qutni. Artinya, wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar salat kurang dari 4 burud, yaitu dari Mekah sampai Uspan. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i itu syarat-syarat untuk mengqashar sholat itu ada 8 syarat. Pertama, hendaknya jarak perjalanan adalah 48 mil Hasimiyah atau 2 marhalah, yaitu perjalanan darat 2 hari tanpa malam. Kemudian dengan waktu yang sama atau 2 malam tanpa siang hari dengan waktu yang sama. Ataupun 1 hari 1 malam dengan waktu yang sama. Lalu dalam kitab Kifayatul Akhyar ini oleh Imam Taqiyuddin sudah dikonversi di dalam kitab itu bahwa jarak tempuhnya itu 90 km. Jadi
kalau memenuhi syarat pertama bahwa jarak tempuh perjalanan musafir itu 90 km, itu dia boleh mengqashar sholat, artinya meringkas sholat. Zuhur boleh dilakukan 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan isya juga 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap saja 2 rakaat. Yang kedua, syarat kedua, seorang musafir harus bermaksud menuju tempat tertentu sejak pertama berangkat, agar dia dapat mengetahui panjangnya jarak yang ditempuh, sehingga dapat menentukan apakah harus mengqashar sholat apa tidak. Jadi kalau dia mau berangkat, misalnya tujuannya ke Lahat. Nah, Lahat itu ratusan kilo lebih ya. Nah, jadi dengan syarat lebih dari 90 km atau minimal 10 km, maka sudah memenuhi syarat pertama untuk melakukan sholat itu diqashar. Yang kedua, harus menentukan tujuannya. Jadi kalau tadi ke Lahat, ya sudah memenuhi kriteria atau syarat untuk boleh mengqashar sholat. Nah, dalam perjalanan itu walaupun belum sampai, masih dalam perjalanan, kalau tujuannya tadi ke Lahat, baru sampai ke Prabu Muli, sudah masuk waktu zuhur, dia boleh sholat, mengqashar sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian syarat ketiga, bepergian itu bukan untuk maksiat. Kebolehan mengqashar atau meringkas sholat tersebut jika perjalanan mubah atau ibadah. Misalnya mau umroh yang mubah, berkunjung untuk mengunjungi saudara di kota lain, atau menghadiri pernikahan, ada teman yang menikahkan keluarganya, anaknya, itu boleh. Tapi kalau perjalanan itu perjalanan maksiat, misalnya sengaja ke Pulau Pineng, itu ada kapal pesiar, kalau telah melaut di kapal itu boleh berjudi. Nah, dia berniat mau ke Pineng untuk ikut berjudi, itu perjalanan maksiat namanya, tidak dibolehkan untuk mengqashar sholat. Kemudian syarat keempat, bagi istri hendaknya tidak durhaka kepada suaminya. Nah, istri ini kan kalau melakukan perjalanan yang mencapai kriteria musafir itu tidak boleh tanpa izin suami, dan sebaiknya ya diiringi oleh mahram. Jadi kalau umpamanya karena sedang, kalau bahasa Palembangnya sedang boes dengan suaminya, lalu dia minggat ke Jawa situ, nah, perjalanannya minggat itu tidak boleh mengqashar sholat, karena itu termasuk perjalanan maksiat ya, tanpa izin suami. Kemudian syarat yang kelima, harus mengetahui tentang kebolehan mengqashar sholat. Karena itu dipahami tadi itu syarat-syarat boleh mengqashar sholat itu, jarak tempuhnya, kemudian musafirnya bukan musafir untuk maksiat. Kemudian syarat yang keenam, hendaknya seorang musafir berniat mengqashar sholat pada waktu takbiratul ihram dan menghindarkan dari hal-hal yang membatalkan niat qashar selama melakukan sholat-sholat lainnya, seperti berniat untuk menyempurnakan sholat. Jika dia berniat untuk menyempurnakan sholat, maka sholatnya harus disempurnakan, tidak diqashar. Jadi niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Di dalam mazhab Syafi'i ini, niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, itu berbarengan dengan perbuatan sholat itu. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Maka niat itu masuk ke dalam hatinya itu ketika takbiratul ihram. Jadi niat dalam hati. Jadi niat dalam mazhab Syafi'i ini, pertama qasad, artinya aku sembahyang, ta'arud, fardu, ta'ayin, itu nama sholatnya. Setidak-tidaknya 3 itu. Kalau berjamaah, maka yang wajib bagi makmuman mengikut imam. Dan qashar ya, diringkas sholatnya itu. Jadi niatnya
ketika takbiratul ihram. Syarat ketujuh, hendaknya seorang musafir tidak bermakmum meskipun sebentar kepada orang yang menyempurnakan sholatnya, itu mukimin. Nah, tapi kalau dalam perjalanan ketika mampir di sebuah masjid, imam sholat zuhur ketika itu orang yang mukim di situ, tentu dia tamam 4 rakaat. Maka makmum yang musafir ini tidak boleh berniat mengqashar. Dia harus berniat tamam. Kecuali kalau sama-sama musafir berjamaah, maka mulai dari niat imamnya maupun jamaahnya sudah niat mengqashar sholat. Ya. Kemudian tidak dibolehkan bermakmum kepada orang yang ragu dalam perjalanannya ataupun kepada imam yang berhadas. Jika musafir bermakmum kepada mereka pada bagian manapun dari sholatnya, maka dia harus menyempurnakan sholatnya berdasarkan kabar dari Ahmad dengan jalur sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Jadi seorang bertanya, apa hukum musafir yang sholat 2 rakaat sendiri dan sholat 4 rakaat dengan makmum kepada orang yang mukim? Ibnu Abbas menjawab, itulah yang sunnah. Artinya begini pemahamannya. Ketika seorang musafir mampir di sebuah masjid, lalu dia berjamaah dengan imam mukimin, maka dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, tidak boleh diqashar. Tetapi kalau sesudah itu dia mau menjamak takdim dengan sholat asar, nah jadi di sholat pertama dengan imam mukimin itu dia sudah berniat mau menjamak sholat asar ke dalam sholat zuhur. Jadi kalau tamam-tamam tadi usolli pada zuhri 4 rakaatin makmuman. Kemudian majmu'an ilaihil asru. Jadi sudah berniat ketika sholat bersama imam mukim tadi, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum, dihimpunkan kepadanya asar. Nah lalu setelah 4 rakaat salam ke kanan, salam ke kiri. Setelah imam salam ke kiri, makmum yang musafir tadi mulai salam ke kanan, salam ke kiri. Setelah itu dia qomat sendiri untuk meneruskan sholat asar yang dijamak dengan sholat zuhur tadi, dan boleh diqashar begitu ya. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ke-8, disyaratkan seorang musafir dalam kondisi sebagai musafir di semua sholatnya. Jadi jika dia berniat untuk bermukim di suatu tempat atau perahunya telah merapat di tempat tujuan selama 4 hari, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Jadi limitatif musafir itu hanya 3 hari. Jadi kalau hari keempat, menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki cuman 3 hari ya, kecuali Imam Hanafi itu 15 hari. Jadi di hari keempat dalam mazhab Syafi'i dia sudah tamam. Nah, jadi selama 3 hari itu dia boleh mengqashar sholat kalau perjalanannya itu mencapai 90 km. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dalam perjalanan musafir ini, kalau sudah masuk waktu, dia wajib sholat. Gitu ya. Karena kan dalam pembicaraan kita terdahulu bahwa sholat di atas kendaraan itu termasuk sholat dihurmatil wakti. Walaupun ketika itu tidak ada air, dia bertayamum. Walaupun pakaiannya kotor ketika itu, tetap saja dia melakukan sholat. Tapi kedudukan sholat itu lihurmatil wakti. Nah, nanti setelah sampai ke tujuan, walaupun waktunya sudah habis, maka dia wajib mengulangi sholatnya i'adah. Nah, tapi dalam perjalanan musafir yang mencapai 90 km ini, kalau sudah masuk waktu, dia wajib sholat. Ya. Jadi walaupun dengan berwudu juga dia wajib sholat. Tapi karena di atas kendaraan, ya sholatnya itu tidak sempurna, rukuk sujudnya tidak menyentuh tempat sujud,
maka kedudukannya juga lihurmatil wakti. Nah, tapi kalau nanti sesudah sampai di tempat tujuan, dia mengulang sholatnya yang tadi itu, bukan qadha. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat lihurmati waktu, kalau sudah habis waktu dia sampai di tujuan, sholatnya itu menjadi sholat qadha. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI berubah. Reformasi birokrasi. TVRI berubah. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, dalam bepergian yang mencapai minimal 90 km ini,
sholatnya boleh dikosor dan jamak. Qasar dan jamak ini boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Adapun dalil dari jamak takdim adalah sebuah hadis sahih dari Mu'adz bin Jabal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk izar tahala ba'dal maghrib ajjalal isya fasallaha ma'al maghrib. Rawahu Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi artinya bahwa ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Maka beliau melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Ini namanya jamak takdim. Jadi maghrib dilaksanakan sholatnya pada waktu maghrib, sedangkan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu jamak takdim. Sholat jamak takdim ini ada 6 syarat ya. Pertama, niat untuk menjamak. Yaitu niat untuk menjamak takdim ketika mulai sholat pertama menurut pendapat yang paling jelas meskipun sudah mengucapkan salam. Jadi ketika sholat maghrib dalam jamak takdim, maka niatnya dalam sholat maghrib itu usolli fardhol maghribi salah rakaatin majmu'an ilaihil isa'u. Jadi aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat, tidak dikosor ya kalau maghrib. Majmu'an ilaihil asru, dihimpunkan kepadanya, majmu'an ilaihil isa'u, dihimpunkan kepadanya isya. Jadi sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa, tapi sudah berniat mau menggabung sholat isya kepada sholat maghrib. Setelah salam kanan, salam ke kiri, maka melakukan iqomah lagi, lalu melakukan sholat isya 2 rakaat boleh dikosor. Usolli fardhol isya'i rakaataini qasron majmu'an ilal maghribi. Jadi aku sembahyang fardu isya 2 rakaat kosor dihimpunkan kepada maghrib. Jadi numpang dia. Tapi kalau maghrib tadi majmu'an ilaihil isa'u ya. Majmu'an ilaihil isa'u. Kalau isya majmu'an ilal maghrib gitu. Nah, yang kedua, tertib. Yaitu kalau jamak takdim maghrib yang didahulukan baru isya, itu tertib namanya, yang punya waktu terlebih dahulu. Kalau jamak takhir, nah jamak takhir itu boleh pilih. Artinya kalau jamak takhir itu maghrib ditumpangkan di waktu isya. Boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Nah, ini kita sedang membahas jamak takdim. Jamak takdim ini harus tertib. Sholat pertama yang masuk waktunya. Karena jika seseorang memulai sholat jamak dengan sholat pertama, kemudian diketahui sholatnya batal karena tidak melakukan syarat atau rukun, maka sholat keduanya ikut batal. Jadi maksudnya ketika jamak takdim itu, sholat yang punya waktu itu, sholat maghrib itu harus sempurna, ya tidak kekurangan syarat atau rukun. Sama dengan ketika ikut sholat Jumat. Sholat Jumat itu 2 rakaat ya. Nah, ketika akan menjamak takdim dengan sholat asar, ketika sholat Jumat itu sudah berniat untuk menghimpunkan atau menjamak sholat asar ke dalam sholat zuhur, ke dalam sholat isya, ke dalam sholat Jumat. Jadi niatnya usolli fardhol jum'ati rakaataini makmuman majmu'an ilaihil asru. Jadi aku sembahyang pada Jumat 2 rakaat mengikut imam, dihimpunkan kepadanya asar. Jadi setelah salam ke kanan, salam ke kiri, tidak usah ikut zikir, tidak usah ikut berdoa bersama imam Jumat, langsung iqomah dan melaksanakan sholat asar 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada Jumat. Jadi niat lapas niatnya usolli fardhol asri rakaataini qasron majmu'an ilal Jum'ati. Jadi begitu. Jadi niat ketika sholat pertama. Nah, kalau sholat Jumatnya ini sah, maka sah sholat kedua, sholat asar yang digabung itu, yang dihimpun itu. Tapi kalau sholat Jumatnya
tidak sah, artinya kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumatnya itu kan syarat sahnya itu jumlah jamaahnya 40. Sekarang jumlah jamaahnya cuma 38 dengan imam, dengan yang musafir tadi. Nah, dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, sholat Jumatnya itu tidak sah. Jadi masih wajib tamam sholat zuhur 4 rakaat. Nah, yang musafir ini tadi ketika mengikuti sholat Jumat yang tidak sah itu, maka jamak takdim asarnya itu tidak sah juga. Karena itu dia harus mengulang sholat zuhur sendiri, ya, 2 rakaat qashar, kemudian sesudah itu melakukan sholat asar 2 rakaat qashar. Jadi dia sama-sama musafirnya boleh langsung qashar, mengganti sholat Jumat tadi. Dan memang musafir itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Tetapi karena dia mengikuti sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Dan bisa meringkas, menggabung sholat asarnya dengan sholat Jumat tadi. Tetapi kalau sholat Jumatnya tidak sah, maka dia mengulang sholat zuhur. Boleh 2 rakaat. Usolli pada zuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru. Jadi aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat qashar, dihimpunkan kepadanya asar. Setelah salam ke kanan, salam ke kiri, dia sholat asar lagi. Usolli pada asri rakaataini qasron majmu'an ila zuhri. Jadi aku sembahyang pada asar 2 rakaat qashar, dihimpunkan kepada zuhur. Begitulah tata cara untuk sholat jamak takdim. Lalu syarat melakukan jamak takdim ini tadi itu ya, bahwa pertama niat, kedua tertib, kemudian ketiga bersambung, yaitu berurutannya dengan tidak terpisah antara 2 sholat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Jadi kalau jamak takdim ini tidak boleh terlalu lama jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua. Hanya boleh dijarai dengan iqomah atau azan atau mengulangi wudhu atau mengulangi tayamum. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir boleh lama jaraknya. Jamak takhir belum kita bicarakan ya. Jadi kesimpulannya dalam tema kita hari ini, bahwa tata cara melakukan sholat pada waktu musafir, boleh melakukan sholat itu qashar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian isya 2 rakaat tanpa dijamak. Nah, tetapi kalau jarak tempuhnya itu 90 km, lalu boleh juga dijamak kalau sudah sampai 90 km, dia dalam perjalanan itu, jamaknya ini ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu artinya kalau zuhur digabung dengan asar, dikerjakan pada waktu zuhur, itu jamak takdim. Jadi asar itu ditumpangkan pada waktu zuhur. Atau maghrib dilaksanakan pada waktu maghrib, isya dilaksanakan pada waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Dan ketika melaksanakan sholat pertama sudah berniat untuk menghimpun dan mengqashar sholat itu, supaya sholat yang dilakukan itu sah. Ini rukhsah namanya, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan masanya boleh menjamak dan mengqashar sholat itu hanya 3 hari. Di hari keempat sudah tamam. Kecuali setelah hari keempat, setelah hari ketiga itu, hari keempatnya melanjutkan lagi perjalanan, maka manjang tempo untuk mengqashar sholat itu. Jadi itu kesimpulannya, artinya bagaimanapun perjalanannya itu meletihkan, tetap saja sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Tetapi ketika pada waktunya belum sempat sholat, maka berniat akan melaksanakan sholat itu pada jamak takhir. Jadi diniatkan dulu pada waktu masuk sholat zuhur, bahwa dalam hatinya, ya Allah, aku akan menggabung sholat zuhur ke dalam sholat asar. Kalau tidak berniat, nanti ketika sholat asar, dia melakukan sholat zuhur itu jadinya qadha. Tetapi kalau dia berniat,
maka sholat zuhur dilakukan pada waktu asar, artinya menjamak takhir. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum